Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Ramadansyah. Saya dari kelompok 6 di sini. Saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan proyek UAS dari pemrograman web lanjut dan juga rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dia Fatanah Ramadhani dengan NIM 221110244101. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat pada era digital saat ini, proses pencarian pekerjaan telah mengalami transformasi yang signifikan. Banyak perusahaan dan individu kini memanfaatkan platform online sebagai sarana utama untuk mencari dan melamar pekerjaan, menggantikan metode tradisional yang lebih manual dan memakan waktu. Link ID sebagai salah satu contoh perusahaan besar berbasis internasional telah menjadi pelopor dalam menyediakan sarana aplikasi yang inovatif dan efisien untuk memudahkan para pencari pekerja dalam menemukan peluang karir yang sesuai dengan keahlian dan aspirasi mereka. Permasalahan yang umum terjadi seperti informasi pekerjaan yang tidak lengkap atau tidak jelas, proses lamaran yang rumit, dan kurangnya fitur untuk membandingkan berbagai opsi pekerjaan seringkali menjadi penghalang bagi para pencari kerja. Dengan demikian, diperlukan suatu konsep yang tidak hanya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencari pekerjaan di era digital yang dinamis ini. Tantangan dalam pencari pekerjaan di era digital semakin kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi dan metodologi yang relevan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai konsep Object Oriented Programming atau OOP dan bagaimana penerapannya dapat membantu dalam mengelola platform secara efisien. Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit dasar. Objek dapat merepresentasikan entitas nyata atau konsep abstrak dalam sistem. Beberapa konsep kunci dalam OOP meliputi kelas, objek, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Dalam penelitian pertama, konsep OOP digunakan untuk merancang sistem informasi desa yang fokusnya adalah pada pengolahan data master seperti kependudukan, perangkat desa, informasi kegiatan desa, dan layanan desa, dengan mengadopsi pendekatan berorientasi objek. Sistem informasi desa berbasis website dapat terstruktur dan efisien. Penelitian kedua berjudul Implementasi Framework Laravel dalam pembuatan sistem pencatatan notula berbasis website. Di sini, framework Laravel digunakan untuk mengembangkan sistem pencatatan notula secara elektronik melalui website, mengatasi keterlambatan dan meningkatkan efisiensi. Konsep pembuatan web pencari jasa terdapat login yang menampilkan 3 pilihan, yaitu admin, perusahaan, user, yang dimana admin dapat mengakses web secara keseluruhan seperti verifikasi perusahaan yang hendak menitipkan loker, menambahkan lowongan, kemudian perusahaan yang bisa melihat CV jasa yang mereka butuhkan, dan verifikasi penawar jasa berdasarkan kriteria tertentu. Ketiga, user atau konsumen akan mencari jasa yang tersedia, kemudian mendaftarkan jasanya. Lalu rumusan masalah dari proyek kami yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam penelitian. Rumusan masalah penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut. Bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pencarian dan pelamar pekerjaan di era digital, termasuk kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan preferensi individu, ketidakjelasan informasi pekerjaan, kompleksitas proses lamaran, dan kurangnya fitur untuk membandingkan berbagai opsi pekerjaan. Bagaimana penerapan konsep OOP dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dalam proses pencarian dan pelamaran pekerjaan. Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah platform ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antara pencari kerja dan pemberi kerja. Dengan teknologi digital, kami berupaya menciptakan lingkungan efisien di mana pencari kerja dapat menemukan peluang yang sesuai dan memberi kerja dapat menemukan kandidat ideal dengan cepat. Jadi, platform ini menghubungkan kebutuhan dan penawaran pekerjaan, mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah platform aplikasi web untuk melamar pekerjaan yang didukung oleh konsep OOP yang telah dianalisis. Platform ini dirancang untuk membantu individu dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan preferensi mereka, serta memudahkan proses pengajuan lamaran dengan tujuan untuk membuat proses pencarian dan pelamaran pekerjaan di era digital menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Proyek ini disusun berdasarkan data-data yang akan diperoleh
Luas lingkup pekerjaan yang tersedia membuat penelitian ini harus dibatasi. Website GoWork hanya menyediakan jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Website ini berfokus pada penawaran pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan. Admin bisa mengakses seluruh fitur web, namun admin tidak berhak menerima atau menolak lamaran user ke perusahaan. Perusahaan hanya bisa melihat CV user yang mendaftarkan ke lowongan perusahaan tersebut. User hanya bisa mendaftarkan jasa yang telah tersedia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya website ini memudahkan masyarakat mencari jasa dan menawarkan jasanya dengan list jasa yang sudah tersedia pada website GoWorks. Menciptakan tempat untuk masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membuat suatu tempat seperti kantor. Jadi cukup diam di rumah menunggu panggilan dari orang yang membutuhkan jasa yang kita tawarkan pada website kami yaitu GoWorks. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dia. Dan di sini saya Indah Ramadansyah dengan NIM 22111024411183. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bab kedua, landasan teori. Lowongan pekerjaan. Pekerjaan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Biasanya itu berupa tugas ataupun kerjaan yang menghasilkan sebuah imbalan yaitu uang. Kemudian ada lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu adalah kesempatan bagi individu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di berbagai perusahaan. Dalam konteks pencarian karir, lowongan pekerjaan merupakan pintu masuk menuju pekerjaan yang sesuai dengan minat seseorang. Kemudian dalam pencarian karir, pekerjaan dan lowongan pekerjaan itu memiliki hubungan yang erat. Pekerjaan menjadi tujuan akhir dari proses pencarian lowongan pekerjaan, sementara lowongan pekerjaan menjadi langkah awal dalam mencapai pekerjaan tersebut. Proses ini melibatkan penyebaran informasi tentang posisi yang tersedia, seleksi kandidat, hingga penempatan individu yang sesuai dengan kriteria pekerjaan yang ditetapkan. Dengan demikian, lowongan pekerjaan menjadi jembatan antara individu yang mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau sektor tersebut. Kemudian ada landasan teori dari website. Website itu sendiri adalah sebuah halaman atau situs dalam sistem informasi yang dapat diakses dengan cepat. Pengelolaan data pada website disesuaikan dengan layar penggunaan dan dikembangkan menjadi responsive web design yang memungkinkan tampilan website dapat diatur sesuai dengan layar pengguna dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan website, pengguna dapat dengan mudah mengaksesnya melalui berbagai macam seperti komputer, laptop, tablet, dan yang lainnya. Kemudian website memiliki peran penting dalam menghubungkan sebuah perusahaan dengan para pencari kerja. Dengan adanya website lowongan pekerjaan, proses pencarian dan pendaftaran pekerjaan menjadi lebih efisien. Perusahaan dapat mempublikasikan sebuah informasi posisi yang tersedia dan persyaratan yang dibutuhkan, sementara pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan minat. Website juga memungkinkan informasi lowongan pekerjaan tersebar luas tidak hanya di wilayah tertentu. Pencari kerja mengakses peluang dari berbagai daerah atau negara. Ini juga memudahkan pencari kerja mencari pekerjaan sesuai bidang atau industri tertentu, meningkatkan kesesuaian antara keahlian dan minat dengan posisi yang diinginkan. Kemudian ada OOP, yaitu Object Oriented Programming, adalah sebuah konsep dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan berbasis objek. Dalam OOP itu fokusnya tidak lagi pada urutan linier dalam pembuatan program, tetapi lebih pada objek-objek terpisah yang mewakili data dan perilaku terkait. Setiap perintah dalam OOP direpresentasikan oleh objek yang mengandung beberapa perintah standar sederhana. Kelebihan dari OOP itu, OOP dapat membangun program dari modul kerja standar yang berkomunikasi satu sama lain daripada harus memulai menulis kode dari awal yang mengarah pada penghematan waktu, pengembangan, dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, bahasa pemrograman berbasis OOP ini memungkinkan pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Yang ketiga, teknologi OOP menjanjikan produktivitas yang lebih tinggi, kualitas perangkat lunak yang lebih baik, dan biaya perawatan yang lebih rendah. Sistem OOP dapat ditingkatkan dari skala kecil hingga besar dengan mudah. Jika terjadi error pada bagian tertentu, tidak berefek pada bagian yang lain.
Kemudian ada pun kekurangan dari OOP. Yang pertama, program yang dibuat dengan pendekatan OOP cenderung lebih panjang daripada pendekatan prosedural, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk dieksekusi dan bisa membuat program menjadi lebih lambat. Yang kedua, OOP tidak bisa digunakan secara universal dan hanya diterapkan jika diperlukan. Pendekatan ini pun tidak cocok untuk semua jenis masalah. Yang ketiga, menggunakan OOP memerlukan keterampilan merancang dan pemrograman yang baik serta perencanaan yang matang karena pendekatan ini dapat sedikit rumit. Yang keempat, beberapa orang mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan cara berpikir yang digunakan dalam pemrograman berbasis objek karena terasa tidak familiar. Yang terakhir, itu adalah semua konsep dalam OOP berhubungan dengan objek sehingga sebelum menerapkannya kita perlu memiliki pemahaman yang baik tentang objek. Kemudian ada framework Laravel. Laravel merupakan framework PHP yang open source dan berisi banyak modul dasar untuk mengoptimalkan kinerja PHP dalam pengembangan aplikasi web. Apalagi PHP adalah bahasa pemrograman yang dinamis dan Laravel di sini bisa bertindak untuk membuat web development lebih cepat, lebih aman, dan lebih simpel. Framework Laravel memiliki fitur yang kaya karena merupakan gabungan dari fitur dasar beberapa framework PHP populer seperti CodeIgniter, YI, dan Ruby on Rails. Jika sebelumnya sudah familiar dengan Core PHP, Laravel akan membuat proses pengembangan aplikasi web lebih efektif dan efisien. Kemudian ada pun kelebihan dari framework Laravel. Yang pertama itu adalah beban server yang tinggi, kemudian fitur keamanan yang canggih, terintegrasi, fleksibel tinggi, dan kekurangannya itu update versi terlalu cepat, ukurannya sangat berat, dan juga kurang mudah dipahami. Kemudian ada white box dan black box. Dalam pembuatan website ini kami akan menggunakan pengujian white box dan black box yang digunakan untuk melihat dan mencari kesalahan yang ada di website kami. Website box testing adalah suatu pengujian oleh software atau aplikasi dengan melihat modul untuk menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Bila suatu modul yang diproduksi tidak memenuhi syarat, kode akan kompilasi ulang dan periksa lagi hingga mencapai apa yang diharapkan. Beberapa kelebihan penggunaan whitebox seperti memudahkan dalam menentukan kesalahan dalam software yang sebelumnya tidak terlihat, dapat meningkatkan telitian dalam mengimplementasikan software, meminimalisir kesalahan karena pengujian yang dapat dilakukan sebelum software diluncurkan. Kemudian ada black box testing atau dapat disebut juga dengan behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati sebuah hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Kemudian pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian black box testing ini juga memiliki sebuah kelebihan, misalnya pengujian tidak harus mengerti bahasa pemrograman untuk membangun sebuah perangkat lunak. Selain itu juga penguji juga tidak harus memeriksa keseluruhan kode, namun pengujian ini juga memiliki kelemahan, yaitu penguji tidak perlu mengetahui serta memeriksa kode. Ada peluang terdapat kesalahan yang tidak terdeteksi pada bagian kode. Kemudian white box dan black box ini merupakan sama-sama software testing, namun kedua software testing ini memiliki perbedaannya di antara lain, yaitu white box testing atau struktural itu dilakukan pengujian white box erat kaitannya dengan performa dan keamanan dari suatu software termasuk pengujian pada kode, alur data, implementasi, dan kegagalan dalam software. Kemudian pengujian ini dilakukan oleh orang yang memahami struktural internal serta kode dari software dan secara beriringan dilakukan dengan tahap development software. Kemudian black box testing atau fungsional itu adalah pengujian yang dilakukan sesuai hal yang diamati dan hanya fokus pada fungsional serta output dari software, di mana dilakukan pengujian guna menguji desain suatu perangkat lunak, dan pengujian yang dilakukan secara independen yang tak membutuhkan penguji yang tahu dengan baik menulis kode program. Black box testing dilakukan sesudah white box testing berakhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fidiansyah dengan NIM 221102441093.
Oke, di sini saya akan melanjutkan di bagian bab 3. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian diagram alir. Jadi di sini adalah konsep rancangan sistem dari website GoWorks yang telah kami buat. Yaitu pertama di sini terdapat start, kemudian setelah start, kemudian login. Jadi di saat login itu kita memilih dua opsi, yaitu antara perusahaan kemudian user. Yang pertama, jika kita login sebagai perusahaan, nanti terdapat input locker, kemudian ada verifikasi locker. Setelah verifikasi kemudian akan diperiksa oleh admin dan akan masuk di bagian notifikasi. Kemudian user, konsep user itu sama seperti perusahaan, tetapi hanya beda di bagian input. Jadi di bagian user itu terdapat input form yang berisi pengisian CV dan lain-lain. Kemudian setelah menginput form, kemudian diverifikasi CV. Verifikasi CV user ini akan diverifikasi langsung oleh perusahaan. Jadi di bagian sini admin tidak bisa menerima atau menolak. Jadi hanya perusahaan yang bisa mengakses CV si user. Kemudian selesai. Selanjutnya use case diagram. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian use case diagram user. Jadi terdapat aktor user di mana tadi bisa kita lihat di sini user. User akan masuk di bagian login. Jadi setelah login kami ada membuat register akun. Jadi sebelum login maka masuk ke bagian register akun, kemudian melengkapi data register akun, kemudian masuk akun berhasil dibuat. Jadi kembali login dari akun yang sudah kita register tadi. Kemudian setelah masuk login maka muncul bagian tampilan website, yang dimana tampilan website itu jika user ada tampilan list-list pekerjaan. Setelah tampilan website, maka di situ kami menambahkan tombol apply, yang dimana seperti contoh pekerjaan scriptwriter. Maka jika kita melihat scriptwriter, langsung kita klik apply, kemudian yaitu itu tadi mencari lowongan, kemudian mengisi form. Setelah mengisi form, menunggu informasi. Jadi menunggu informasi itu dia itu bakal masuk ke bagian kiri, itu diterima atau ditolak. Jika ditolak maka CV disuruh mengisi form kembali. Jadi konsepnya di sini jika diterima maka si perusahaan bakal memberi notifikasi kepada sang si user. Oke, kemudian lanjut di bagian use case diagram perusahaan. Di sini perusahaan sebagai aktor. Jadi konsepnya sama seperti user, harus meregister akun terlebih dahulu, melengkapi data. Kemudian jika akun berhasil dibuat, maka di sini langsung masuk ke tampilan website. Jika loginnya tidak berhasil maka disuruh membuat register akun kembali. Jadi di sini jika masuk di tampilan website, kemudian si perusahaan harus mendaftarkan lowongan pekerjaan yang ingin didaftarkan di perusahaan GoWorks kami. Jadi setelah mendaftarkan perusahaan, masuk ke bagian mengecek list pelamar. Jadi jika setelah lowongan diterima oleh admin, maka nanti terdapat list pelamar yang sudah mendaftarkan ke lowongan pekerjaan yang diinginkan oleh si perusahaan. Kemudian di tampilan list tersebut terdapat tampilan opsi menerima atau menolak. Jadi sama halnya seperti user, ke kiri ini maka diterima, maka user menerima pesan ke akunnya. Jadi seperti notifikasi. Kemudian jika ditolak, otomatis user akan ditolak dan dihapus dari list. Seperti itu. Jadi jika perusahaan menerima CV user, maka akan masuk notifikasi ke user. Oke, selanjutnya di bagian use case diagram. Use case diagram admin, di sini terdapat tornya admin. Jadi si admin tidak perlu lagi register akun, langsung masuk ke halaman login. Setelah masuk ke halaman login, masuk ke tampilan website yang dimana admin bisa melihat list pelamar yang melamar ke perusahaan. Akan tetapi admin tidak bisa menerima atau menolak si user karena itu adalah hak perusahaan. Jadi di sini terdapat tampilan website yang ke atas ini memverifikasi akun user yang daftar. Akun berhasil dibuat. Ini adalah konsep register akun, kemudian memverifikasi akun perusahaan yang daftar. Jadi admin ini yang memverifikasi perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya di website kami, yaitu GoWorks. Oke, selanjutnya use case skenario admin. Jadi use case skenario untuk admin objektifnya dapat mengakses seluruh fitur yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada aktornya admin. Precondition admin adalah dapat login ke website. Main flow memverifikasi lowongan pekerjaan.
Alternatifnya, jika perusahaan memiliki kejanggalan, maka perusahaan ditolak. Jika data perusahaan tidak memenuhi syarat, maka perusahaan akan diminta untuk daftar ulang. Post condition si admin, lowongan pekerjaan perusahaan berhasil diverifikasi. Itu adalah verifikasi admin jika perusahaan mendaftarkan lowongan pekerjaan di aplikasi website GoWorks kami. Kemudian use case skenario perusahaan. Objektif perusahaan mendaftarkan lowongan pekerjaan yang dia inginkan di website, kemudian aktornya adalah si perusahaan tersebut. Kemudian preconditionnya dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu, dapat login ke website jika sudah membuat akun. Main flow-nya di sini mendaftarkan lowongan pekerjaan, dapat melihat user yang mendaftar ke perusahaannya, memverifikasi data user. Selanjutnya alternatif flow perusahaan. Jika user memenuhi syarat di perusahaan, maka perusahaan akan menerima user. Jika user tidak memenuhi syarat di perusahaan, maka perusahaan akan menolak user. Post condition perusahaan di sini berhasil mendaftarkan lowongan pekerjaan jika diverifikasi ACC oleh admin, jika perusahaan tersebut legal atau tidak. Kemudian use case skenario. Objektif si user mendaftarkan pekerjaan di suatu perusahaan. Aktornya user tersebut adalah aktor. Kemudian precondition, di sini user dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu dan juga login ke website jika sudah membuat akun, sama seperti perusahaan, akan tetapi beda dengan admin. Kemudian main flow, mendaftarkan dirinya ke perusahaan. Jadi konsepnya user ini yang sudah saya jelaskan tadi, mendaftarkan pekerjaan ke bagian lowongan yang tersedia. Kemudian alternative flow, user dapat memilih perusahaan yang ingin didaftarkannya, dapat memilih profesi yang diinginkan user. Post condition di sini, user berhasil mendaftarkan dirinya ke perusahaan jika diverifikasi di ACC oleh perusahaan. Kemudian sequence diagram user. Di sini terdapat aktor customer. Customer pastinya membuat akun, kemudian register. Setelah register membuat akun, user ini adalah user. Maka user memasukkan akun yang sudah diregister, yaitu login, kemudian mengisi form locker, yaitu form lowongan pekerjaan seperti CV, data diri, dan lain-lain, yaitu tadi adalah input form locker. Kemudian setelah input pasti ada validasi form, yang dimana jika form tersebut tidak valid, tidak di ACC, maka menginput form data diri kembali, yaitu invalid data. Itu adalah data yang tidak valid. Maka jika data valid setelah divalidasi form, maka notifikasi akan memberi pesan kembali ke customer atau user, yaitu notifikasi valid. Kemudian sequence diagram perusahaan, yang dimana aktor di sini adalah si perusahaan tersebut, sama seperti user, akan tetapi berbeda di bagian input data. Di sini perusahaan wajib menginput data perusahaannya seperti legalitasnya dan juga lowongan pekerjaan apa yang akan didaftarkan di GoWorks kami. Sama seperti user tadi, terdapat validasi data perusahaan. Jika data tidak valid, yaitu perusahaan tidak legal, kemudian lowongan pekerjaan tidak masuk akal, maka akan dikembalikan lagi. Jika validasi data perusahaan berhasil, maka akan memberikan notifikasi valid kepada perusahaan jika perusahaan tersebut di ACC atau mungkin perusahaan tersebut legal. Kemudian lanjut di bagian activity diagram user, yang dimana activity diagram user ini terdapat aktor, kemudian registrasi, kemudian login. Setelah login, maka akan divalidasi data. Jika data tidak valid atau password tidak sesuai dengan registrasi sebelumnya, maka login akan gagal. Maka akan kembali ke bagian tampilan login. Jika sesuai akun yang sudah diregistrasi, maka masuk ke valid di sini, yaitu langsung masuk ke tampilan website. Setelah user masuk ke tampilan website, pastinya di sini poinnya kita user pasti akan mencari jasa, mencari lowongan, yaitu di sini masuk di konsep mencari jasa. Setelah mencari jasa, jadi terdapat tombol apply, yaitu jika mengklik tombol apply, kemudian disuruh mengisi form. Setelah mengisi form sesuai dengan yang ada, data diri dan juga CV, maka akan masuk di verifikasi form, yang dimana di sini akan diverifikasi langsung oleh perusahaan. Kemudian langsung memberi notifikasi ke user jika dia diterima atau tidak. Kemudian lanjut di bagian activity diagram perusahaan, yang dimana adalah activity perusahaan
jika ingin mendaftarkan lowongan ke website GoWorks yang telah kami bikin. Di sini terdapat aktor yang dimana tetap perusahaan wajib register, kemudian login, kemudian data login divalidasi apakah sesuai seperti tadi, apakah sesuai akun yang dimasukkan sesuai dengan akun register tadi. Jika tidak valid, maka login akan gagal dan disuruh login kembali. Tapi jika valid, maka masuk ke tampilan website, kemudian mendaftarkan lowongan pastinya, karena kan masuk sini niatnya untuk mendaftarkan lowongan pekerjaan yang mereka butuhkan. Dan di sini juga terdapat validasi legalitas perusahaan. Kemudian akan diverifikasi oleh admin. Di sini terdapat verifikasi perusahaan yang akan diverifikasi oleh admin. Apakah perusahaan tersebut legal dan juga lowongan pekerjaan yang dibutuhkan itu masuk akal. Kemudian jika data valid dan diterima oleh admin, maka di sini akan masuk ke notifikasi, yang dimana notifikasi verifikasi data pelamar selesai akan masuk ke bagian perusahaan. Kemudian masuk ke bagian 3.2 perancangan antarmuka sistem, yang dimana website kami terdapat laman register seperti ini. Jadi register tadi terdapat nama, email, password, dan confirm password. Kemudian tombol sign up, yang dimana di sini di atas ini terdapat logo website kami, GoWorks. Kemudian terdapat laman login, yang dimana laman login yang sudah register tadi, maka terdapat memasukkan email yang sudah kita masukkan, kemudian passwordnya, dan juga di atasnya terdapat logo GoWorks dan juga sign in. Selanjutnya di website kami terdapat laman beranda yaitu home, ya seperti gambar yang telah terlihat di sini. Ada home, list lowongan, about us, pendaftar, user, dan juga list ke bawah, logout. Di sini terdapat tampilan depan, yang dimana yang sudah saya sebutkan tadi. Ada tombol apply untuk mengapply pekerjaan yang si user butuhkan. Kemudian jika kita scroll ke bawah laman beranda, terdapat about us dan juga footernya seperti ini kurang lebih. Selanjutnya terdapat laman penginputan data user, di atas sama. Berbeda. Si user hanya terdapat home, list lowongan, about us, dan pendaftar. Di sini user telah mengklik tombol apply pendaftaran lowongan, maka tampilan ini yang akan muncul, yaitu mengisi nama, kontak, alasan masuk perusahaan, kemudian di sini memasukkan CV user, email, dan juga password akun yang sudah dibuat tadinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ihsan dengan NIM 221102441190. Di sini saya akan menjalankan yaitu black box testing ya, yaitu menjalankan websitenya yang tabel pengujian, yaitu mengisi form register dan klik button register. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini sudah terdapat laman register. Itu kita masukkan nama, terus email, lalu password, nah akun di sini sudah terdaftar ya. Oke, kita balik lagi ke tabel tadi. Nah, yaitu yang kedua, yaitu mengisi form login. Nah, kita coba bagian laman login. Pertama kita logout dulu. Nah, coba login ulang. Nah, berhasil ya pada laman login. Lalu lanjut yang percobaan ketiga, yaitu percobaan dengan username atau password yang salah. Oke, kita coba logout lagi dengan password yang salah.
Jika password salah maka tidak dapat login. Lanjut ke nomor 4, yaitu percobaan dengan username atau password yang sudah terdaftar. Oke, nomor 4 sudah berhasil ya, sudah login. Nomor 5 yaitu tampilan halaman utama web pada user. Oke, nah ini adalah tampilan halaman si user ya. Oke, terdapat pilihan pekerjaan seperti scriptwriter, editor, dan desainer, dan lain-lain. Dan di footer terdapat alamat, lalu kontak, dan ada beberapa sosmed juga. Lanjut, yang nomor 6 yaitu melihat tampilan list lowongan pekerjaan. Ini ya, sudah muncul ya. Yang ke-6 ini melihat tampilan list lowongan pekerjaan. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini terdapat list-list lowongan pekerjaan yang sudah ada di website kami. Oke, lalu klik button apply untuk melamar pekerjaan. Nah, di sini kita coba sebagai editor. Nah, kita kasih namanya Udin, lalu alamatnya bebas saja. Lalu kerjanya tadi editor. Dan emailnya tadi yang kita daftarkan di awal ya. Nah, ini kita bisa memasukkan CV juga. Contohnya ini. Nah, kita masukkan coba file CV. Oke. Berhasil terdaftar ya. Nah, lalu di nomor 8 ini menerima notifikasi si pelamar diterima atau ditolak perusahaan. Nah, notifikasi ini didapatkan jika si perusahaan itu menerima atau menolak si usernya. Oke, karena di nomor 8 ini menerima notifikasi pelamar diterima atau ditolak perusahaan, yaitu dibutuhkan perusahaan harus menerima atau menolak si user. Maka dari itu kita skip dulu yang nomor 8, kita lanjut ke bagian view perusahaan. Nah, perusahaan ini kurang lebihnya hampir sama seperti user, yaitu membuat akun atau register akun dan login. Oke, kita di sini mencoba yaitu register akun sebagai perusahaan. Oke, kita masukkan nama, email, dan password. Oke, masukkan password yang sama, lalu kita pilih manager. Oke, kita register. Nah, tadi yang nomor 1 sudah ya, yaitu meregister akun perusahaan, dan sekarang kita melogin akun perusahaan. Nah, sini kita coba login.
perusahaan ya, sebagai perusahaan. Oke, kita masuk. Nah, di sini sudah masuk sebagai perusahaan ya. Nah, yang menjadi pembeda yaitu di sini kita dapat melihat pendaftar dari si usernya. Oke, berarti berhasil ya loginnya tadi. Login berhasil, yaitu yang nomor 3 juga sama seperti user, yaitu login dengan password yang salah. Nah, dengan password yang salah. Oke, maka bisa login ya. Nomor 4 berhasil, oke, sama. Nomor 4 valid. Nomor 3 valid. Yaitu lanjut ke nomor 4, percobaan dengan username atau password yang sudah terdaftar. Nah, kita coba login lagi dengan email dan password yang benar. Oke, dapat masuk ya. Lalu nomor 5, tampilan halaman utama web berhasil ya, valid. Lalu mendaftarkan perusahaan. Nah, nomor 6 yaitu mendaftarkan perusahaan. Nah, di sini cara mendaftarkan perusahaannya yaitu dengan cara ini, perusahaannya kita masukkan apa aja ini nama perusahaannya ya. Kita di sini membutuhkan yaitu sebuah desainer, lalu ini detail-detail pelamarnya ya, di rajin, terus ya kriterianya lah pokoknya. Lalu alamat perusahaannya, tentu saja di sini itu desainer. Oke. Nah, nomor 6 berhasil ya mendaftarkan perusahaan, yaitu, dan yang nomor 7 ini sama seperti user, yaitu menunggu notifikasi perusahaan berhasil atau tidak mendaftar, karena di sini membutuhkan admin untuk menerima atau menolak si perusahaannya. Nah, jadi nomor 7 kita skip dulu, lanjut ke nomor 8, itu melihat tampilan list data pelamar. Nah, kita lanjut saja di sini ke website, lalu kita lihat list data pelamar. Nah, di sini terdapat data-data pelamar yang sudah terdaftar. Contohnya ini ada nama, yaitu gender, lalu alamat si user dan pekerjaan yang diinginkan. Nah, di sini juga ada yang saya baru masukkan ya, yaitu pelamar yang barusan saya daftar. Nah, di sini saya akan menerima si pelamar yang saya daftarkan tadi. Nah, di sini terdapat notifikasi ya, lamarannya Anda terima. Maksudnya di sini lamaran si user tadi dari perusahaan itu diterima. Oke, kita lanjut, yaitu sebagai admin, karena di bagian admin ini dapat mengakses semua website. Maksud saya mengakses bagian website ini, itu kita nggak perlu register, jadi langsung saja login. Nah, karena di sini sudah terdaftar ya, kita manajer, anggap aja ini sebagai admin, namanya saja manajer. Oke,
Kita lanjut. Di sini yang pertama berhasil ya, login sebagai admin dan login adminnya. Kita log out jika passwordnya salah atau kurang. Nah, maka tidak dapat login ya. Oke, kita lanjut ke percobaan username dan password yang sudah terdaftar. Oke, berhasil ya, login sebagai admin. Lalu tampilan halaman utama web. Nah, di sini terdapat tampilan halaman web seperti biasa. Itu dapat mengakses segala fitur yang ada di website ini. Nah, di sini melihat list data perusahaan yang mendaftar. Nah, sini juga dapat melihat kita di sini dapat. Nah, di sini sebagai admin kita dapat melihat list data perusahaan yang sudah mendaftar. Nah, kita dapat menerima si perusahaan atau menolak si perusahaan ya. Nah, lalu nomor 7 ini menerima atau menolak perusahaan yang mendaftar. Nah, di sini kita mencoba yaitu menerima ya. Di nomor 7 ini, nah di sini kita mencoba lagi di bagian perusahaan, yaitu itu menerima notifikasi perusahaan berhasil atau tidak mendaftar. Nah, oke, coba di sini kita mencoba lagi, yaitu nomor 9 ini menerima dan menolak data pelamar. Di sini kita mencoba menerima notifikasi perusahaan berhasil atau tidak mendaftar. Nah, sini kita coba login sebagai perusahaan. Nah, di sini kita mencoba akses sebagai admin sebentar. Nah, kita SBC atau menerima. Nah, permintaan Anda diterima. Oke. Lalu kita balik. Oke. Berarti berhasil ya. Nomor 7 menerima notifikasi perusahaan berhasil atau tidak. Nah, kita coba lagi sebagai jika ditolak. Nah, jika ditolak, maka permintaan Anda ditolak. Oke. Sekarang kita coba kita balik lagi sebagai user ya. Nah, menerima notifikasi pelamar jika diterima atau ditolak perusahaan. Tadi kita masukkan akun user. Kita login sebagai user. Oke. Nah, di sini kita perlu akses admin ya. Nah, ini yang sudah kita daftar tadi, coba terima. Oke, lamaran Anda diterima. Nah, berhasil ya berarti ya notifikasinya tadi. Lalu lanjut yang terakhir. Oh sudah, itu aja. Perkenalkan, nama saya Capres Saputra Pratama. NIM saya 221102441032. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi.
Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang yaitu white box bagian login. Yang pertama di sini start, lalu selanjutnya login. Untuk codingannya yaitu termasuk di login blade. Di login blade ini terdapat yaitu email address yang seperti teman saya jelaskan pada saat kita login, memasukkan email address dan juga beserta passwordnya. Seperti contohnya ya ini, email address. Di sini kita memasukkan pakai manager@gmail.com. Dan selanjutnya yaitu adalah password. Password itu terletak di bawah email address yang dimana berguna untuk kata sandi, keamanan lah bahasanya untuk sebuah akun. Dan selanjutnya yaitu adalah remember me. Remember ini fungsinya ketika kita login, kita tidak perlu lagi menginput email address dan password kita berulang kali. Jadi dengan kita mengklik remember me, maka kita akan otomatis masuk tanpa harus login ulang. Selanjutnya need an account sign up. Karena akun sign up ini yaitu bagian register yang nanti ya saya akan jelaskan selanjutnya. Di sini ketika login maka database akan memanggil database yang berada di user ketika database tersebut sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk yang saya bilang tadi yaitu masuk ke bagian register jika akun belum dibuat. Nah, di bagian register ini kita harus mengklik bagian need an account sync up. Maka ketika dibuat, dia akan ke register blade. Di sini kita hanya perlu memasukkan nama, email address, password, dan confirm password. Seperti contohnya ini, Muhammad Redi Saputra, email address sembarang, dan password, confirm password, payroll, manager atau user. Dan selanjutnya register, lalu isi data sudah saya jelaskan tadi. Dan ketika sudah melakukan register, maka dia akan melanjutkan ke tampilan web. Di sini kita akan membuat akun baru ya. Di @gmail.com. Passwordnya sembarang saja. 9083456 123456778 123456778. Di sini sebagai user, lalu register. Nah, ketika di register maka database tersebut akan masuk ke dalam database users. Ketika kita sudah register dari opsi register tersebut. Nah, ketika sudah melakukan register, kita akan langsung masuk ke halaman web GoWorks. Setelah melakukan register, kita lanjut ke bagian user. Di bagian user ini kita memasukkan yaitu fungsinya untuk mendaftarkan diri ke dalam pekerjaan sebagai user. Nah, di tampilan awal yaitu tampilan web. Untuk bagian user yaitu berfungsi untuk mendaftarkan diri sebagai user untuk ke dalam pekerjaan. Nah, yang pertama yaitu tampilan web. Codingannya terdapat pada kita GoWorks ini, bagian ini. Selanjutnya yaitu list lowongan. Untuk list lowongan di sini yaitu di sini letaknya. Lalu untuk codingannya berada di bagian list lowongan. Nah, ini dimana ketika kita klik yaitu terdapat di sini href-nya mengarah ke about, lalu href editor mengarah ke arah editor, lalu href designer mengarah ke design, lalu href cleaning service mengarah ke href cleaning. Lalu kita coba satu-satu, maka dia otomatis akan mengarah ke bagian ini, script wider. Ketika kita klik kursornya ke arah script wider. Lalu selanjutnya yaitu apply lowongan. Apply lowongan seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya,
kita tinggal klik apply dan codingannya terletak di untuk codingan apply lowongannya terdapat pada create blade PHP produk. Di sini kita bisa melihat dari data registrasinya, ada nama pelamar, lalu ada gender, laki-laki atau perempuan, yang dimana akan menunjukkan seperti ini, perempuan atau laki-laki, dan alamat pekerjaan yang diinginkan, email, tanggal lahir, dan semuanya cocok di dalam sini. Dan juga ada gambar yang dimana kita bisa memasukkan gambar kita. Lalu ketika sudah disimpan, maka dia akan kembali ke halaman awal. Nah, setelah kita apply lowongan, maka dia akan otomatis balik ke laman awal. Di sini kita coba ya, nama pelamar, calpin, gender laki-laki, alamat jalan-jalan, pekerjaan yang diinginkan desainer, email saputra@gmail.com, tanggal lahir 02/17/2009. Kita contoh ini, masukkan sebarang foto, misalnya foto ini deh, maka dia otomatis masuk ke dalam sini, otomatis kembali ke laman awal. Untuk bagian akhir, isi data benar itu ketika kita mengisi datanya salah, maka dia akan mengulang ke isi data ini, yang dimana akan menunjukkan tulisan mohon isi data Anda dengan benar. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya persilakan teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Herda Saputra. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya yang tadi. Lalu saya akan membahas tentang white box dari segi perusahaan di sini. Di sini bisa kita lihat untuk nomor 1 itu start. Lalu kita lanjut ke nomor 2, tampilan web. Di tampilan web ini, ketika kita login sebagai manajer, maka dia akan terlihat seperti ini. Dan yang membedakan dari segi user dan perusahaan ini terdapat pada di mana si perusahaan ini dia bisa melihat pendaftar dan dia juga bisa mendaftarkan loker atau pekerjaan yang dicari dari perusahaannya. Untuk codingannya di sini bisa kita lihat di sini kita menambahkan pilihan sebagai lihat pendaftar di sini. Lalu untuk perubahan yang kedua, ketika kita mau mengapply loker, maka di sini dia akan masuk ke perusahaan create. Lalu kita akan masuk ke daftar perusahaan. Di sini mari kita coba untuk mendaftarkan perusahaan di sini. Di sini saya akan menambahkan contoh perusahaan yang akan kita masukkan. Misalnya PT Gaming Jaya, dengan detail misal dia mencari desainer, misalnya dia akan mencari seorang yang bekerja keras, memiliki skill Photoshop dan Corel Draw, lalu memiliki kreativitas. Lalu di sini kita akan memasukkan pekerjaan apa yang dibutuhkan, misalnya di sini desainer ya. Lalu kita submit dan dia akan langsung masuk ke tampilan utama lagi. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang codingan pada bagian add new perusahaan di sini. Pada new perusahaan di sini terdapat form input yang dimana di sini ada nama, kita menafsirkan nama, detail, alamat dan pekerjaan,
lalu dimasukkan ke dalam database, dan database-nya itu akan masuk ke dalam tabel perusahaan di sini. Dan ini yang kita tadi tambahkan di sini ya. Dan ketika disubmit, maka dia akan langsung masuk ke bagian menu utama, yang dimana bisa kita lihat di sini untuk bagian perusahaan controllernya. Ketika dia berhasil membuat data, maka dia akan langsung masuk ke manager home-nya dengan sukses ya, betul. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan tampilan list daftar perusahaan. Lalu di sini adalah tampilan list daftar perusahaan, yang dimana ini merujuk kepada list lowongan yang ada di sini. Ada scriptwriter, editor, dan designer, dan cleaning service. Yang dimana untuk codingannya dia akan masuk ke bagian homeblade, manager homeblade. Dua ini tetap masuk ya. Di manager homeblade di sini dia akan masuk ke bagian Nah, nanti di sini untuk yang memasukkan ke dalam sini dia lalu di sini untuk list lowongan sama yang seperti di sini, dia akan memunculkan 4 pekerjaan yang sudah ditambahkan oleh admin. Lalu selanjutnya daftarkan lowongan dan isi daftar lowongan. Seperti sebelumnya saya sudah jelaskan sebelumnya, ketika dia datanya benar, maka dia akan langsung masuk ke tampilan web utama. Ketika dia salah, maka dia akan kembali lagi ke add new perusahaan yang tadi. Mari kita coba. Di sini saya mencoba untuk datanya salah atau tidak ada yang tidak diisi. Maka dia akan error pada bagian sininya. The detail field is wrong, yang berarti pada form detail itu harus diisi. Dan dia akan langsung balik ke isi daftar lowongan yang ini. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang list pelamar. Pada list pelamar kita akan langsung buka saja di sini. Di sini kita bisa melihat data pelamar yang dimasukkan tadi oleh teman saya. Dan di sini dia masuknya ke index blade ya. Dan ini di sini ketika namanya ditambahkan, gender ditambahkan, sampai gambar ditambahkan, dia akan masuk ke dalam database. Pada di sini ada produk sini. Dan ini adalah tampilan database yang telah masuk tadi. Lalu dan ini adalah ketika perusahaan ingin mengaccept atau menerima, maka buttonnya akan bentuk centang. Lalu ketika dia ingin menolak, dia akan bentuk X dengan metode delete di sini atau destroy aja di sini. Jadi ketika dia di X, maka dia akan langsung terhapus dan akan muncul notifikasi. Lalu ketika dia dicentang, maka dia akan disimpan dalam sini dan akan diproses oleh si perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada produk controllernya, yang dimana dia akan meng-create si nama, gender, alamat, pekerjaan, email, tanggal lahir, dan gambar. Yang dimana pada file gambar di sini dia akan memasukkan gambar yang tadi, yang ini,
dua ini ke dalam folder public dan digambar di sini. Di sini yang semua yang sudah dimasukkan gambar tadi akan masuk ke dalam sini. Lalu di sini selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan dari jika pelamar diterima ataupun pelamar ditolak. Di sini saya akan menjelaskan jika pelamar diterima. Sebelumnya kita logout dulu sebagai si user. Maksud saya sebagai login sebagai user. Di sini. Lalu kita akan mengakses fitur dari perusahaan yang tadi. Dan ini saya akan mencoba untuk centang. Dan di sini lamaran Anda diterima. Ketika di refresh juga dia akan lamaran diterima. Dan untuk codingannya di bagian product controller di sini, yang dimana ketika dia mengaccept maka dia akan langsung masuk ke home dengan notifikasi lamaran Anda ditolak dan akan di-destroy atau dihapus dari database. Ketika dia di-accept atau diterima, maka dia akan langsung menyimpan di sini ya, dan akan langsung masuk ke home juga dengan notifikasi lamaran Anda diterima. Dan bisa kita lihat di bagian homelet di sini, bagian notifikasi di sini dia akan menarik dari si product controller tadi dengan ketika dia dicentang maka akan muncul dia diterima ataupun ditolak. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk yang menolak. Di sini kita akan coba mentolak yang ini. Dan di sini lamaran Anda ditolak dengan background yang berwarna merah. Lalu di sini bisa kita lihat pada style CSS-nya pada bagian notification di sini. Ketika dia violet berwarna merah dan ketika sukses dia akan berwarna hijau di sini. Ketika pelamar tadi diterima, dia akan langsung masuk ke bagian home di sini. Dan yang terakhir, ketika pelamar diterima, maka dia akan langsung masuk ke tampilan web utamanya. Dan akan langsung stop di sini. Yang berarti tugasnya si perusahaan ini hanya mendaftarkan perusahaannya sampai dia diterima dan melihat list pelamar dan menerima atau menolak si pelamar ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 2211102441198. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang admin yang merespon lowongan pekerjaan yang didaftarkan oleh suatu perusahaan. Dan di sini si admin juga dapat melihat list dari pelamar yang mendaftar di suatu perusahaan. Seperti itu. Baik, kita akan langsung mulai saja. Di sini saya akan login sebagai admin. Oke, baik, sudah masuk. Di sini karena kita akan melihat bagaimana kita akan merespon dari perusahaan tersebut. Di sini ada tampilan web. Setelah tampilan web, kita akan diarahkan ke daftar perusahaan. Bukan diarahkan, saya mengarah maksudnya. Di sini kita akan lihat perusahaannya. Kita klik. Nah, maka akan muncul list dari perusahaan yang mendaftar di website kami. Untuk itu, codingannya di sini kita akan melihat perusahaan. Baik. Nah, di sini buttonnya
kita akan dilarikan ke perusahaan indeks. Dari lihat perusahaan itu untuk melihat dari list perusahaan yang sudah mendaftar dan akan mendaftar. Baik, karena di sini kita dilarikan ke perusahaan indeks, baru kita akan mencoba ke sana. Perusahaan indeks. Baik. Nah, di sini tampilan codingan untuk melihat dari list perusahaan tersebut. Di sini ada list perusahaan dengan stylenya dan di sini ada codingannya. Nah, di dalam tampilan ini kita memiliki dua opsi, yaitu tampilan untuk menolak dan tampilan untuk menerima. Nah, baik. Maksudnya itu di bagian sini. Bagian sini. Nah, di sini juga kita dapat membuat perusahaan. Cuman admin tidak membuat atau mendaftarkan lowongan. Setelah itu kita akan mencoba menerima satu perusahaan yang sudah mendaftar di website ini. Oke. Setelah alurnya seperti ini kan, setelah daftar perusahaan itu akan ditampilkan list daftar dari perusahaan tersebut, di mana ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama perusahaan itu diterima dan perusahaan itu ditolak. Di sini pelamar itu maksudnya dari satu perusahaan tersebut yang melamar, begitu. Oke, baik, di sini kita akan mencoba dari button yang ada di indeks ini, yaitu kita mencoba untuk menerima apakah benar seperti white box ini, bukan benar sih. Apakah benar jalurnya seperti ini gitu. Oke. Kita akan mencoba menerimanya. Menerima dari PT Gaming Jaya. Alamat Jalan Sultan Alimuddin Gang Persemai. Pekerjaan yang dibutuhkan itu adalah seorang desainer. Sepertinya ini cocok untuk didaftarkan. Mari kita terima. Nah, di sini permintaan Anda diterima gitu. Jadi setelah pelamar itu atau perusahaan itu diklik diterima di akunnya admin, maka akun admin itu akan mengembalikan ke tampilan web tersebut di sini. Sebenarnya jika ditolak juga akan sama, akan kembali ke tampilan web awal. Seterusnya untuk jalur yang selanjutnya itu yaitu admin dapat melihat list pelamar atau tampilan list pelamar dari suatu perusahaan. Baik, kita akan mencobanya. Nah, di sini sama seperti tampilan pada perusahaan, tapi yang membedakan di sini admin ini akan diarahkan kepada perusahaan indeks. Baik, bentar, ingin saya akan ulang untuk melihat pendaftaran. Admin. Di sini kita dapat melihat pendaftar. Nah, untuk buttonnya di sini kita akan melihat admin pendaftar. Di sini buttonnya mengarahkan kita kepada produk indeks. Kita akan diarahkan kepada produk indeks. Untuk button lihat pendaftar yang mana nanti kita akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kita akan dapat melihat data dari pelamar yang mendaftarkan atau mendaftar pada suatu perusahaan gitu. Oke, kita langsung coba saja lihat pendaftar. Nah, di sini. Jadi dalam tampilan ini kita dapat melihat nama, gender, alamat, pekerjaan yang diinginkan, email, tanggal lahir, CV-nya, yaitu. Tapi di sini admin tidak bisa menerima atau menolak dari lamaran seseorang pada satu perusahaan karena di sini admin hanya dapat melihat saja. Walaupun bisa menolak atau menerima, itu admin dilarang keras karena itu udah memasuki ranahnya perusahaan seperti itu.
Nah, setelah kita sampai di tampilan ini, maka selesai jalurnya. Untuk white box tentang daftar lowongan pekerjaan dari suatu perusahaan seperti itu, maka akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Indah Ramadansyah. Saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari proyek yang kami buat. Pembuatan website GoWork ini menggunakan konsep OOP dan framework Laravel yang bertujuan untuk memfasilitas interaksi antara para pencari kerja dan juga perusahaan secara efisien di era digital ini. Kemudian, platform ini memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam proses rekrutmen, memungkinkan pencari kerja menentukan dan melamar pekerjaan sesuai kualifikasi mereka. Sementara untuk perusahaan itu dapat mempublikasikan sebuah lowongan dan menyeleksi kandidat secara efektif. Penggunaan OOP memberikan struktur kode yang modular dan mudah dikelola, serta fitur-fitur Laravel seperti keamanan canggih dan performa tinggi mendukung pengembangan web yang cepat dan aman. Pengujian dilakukan menggunakan metode white box dan black box untuk memastikan sebuah kualitas dan reliabilitas aplikasi. Manfaat signifikan diberikan kepada pengguna dengan mempermudah pencarian dan lamaran kerja serta membantu perusahaan menentukan kandidat yang tepat. Meskipun proyek ini memiliki batasan, seperti fokus pada penawaran pekerjaan dan juga peran admin dalam verifikasi, GoWork diharapkan menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses rekrutmen di era digital ini. Baik, di sini saya Dia Fatunah Ramadhani. Saran dan harapan untuk website ini ke depannya dapat mengembangkan beberapa aspek penting. Di antaranya yang pertama, menyediakan modul pelatihan online berupa kursus atau webinar, baik gratis maupun berbayar, untuk meningkatkan keterampilan pencarian kerja. Kedua, meningkatkan user experience atau UX dengan mengoptimalkan navigasi dan antarmuka pengguna melalui studi UX lebih lanjut. Memastikan memudahkan akses bagi berbagai demografi pengguna. Ketiga, mengimplementasikan sistem notifikasi yang menginformasikan pencari kerja tentang status lamaran mereka dan lowongan pekerjaan baru yang sesuai. Keempat, menambahkan fitur review dan rating perusahaan oleh pengguna yang membantu pencari kerja lainnya dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kelima, mengembangkan aplikasi mobile untuk iOS dan Android sehingga pengguna dapat mengakses platform dengan fleksibilitas lebih tinggi. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya fitur feedback dari perusahaan untuk pelamar yang tidak diterima, yang mengurangi peluang bagi pencari kerja untuk memperbaiki diri. Kedua, verifikasi yang terbatas oleh admin hanya pada perusahaan dan lowongan, tanpa keterlibatan dalam penolakan lamaran, dapat mengurangi kontrol kualitas rekrutmen. Ketiga, potensi masalah skalabilitas dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa infrastruktur server yang memadai. Keempat, tidak adanya fitur komunitas atau forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan tips antara pencari kerja dan perusahaan. Kelima, kurangnya fitur aksesibilitas bagi pengguna dengan disabilitas yang bisa membatasi kemampuan mereka dalam menggunakan platform. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan mengembangkan fitur-fitur yang disarankan, GoWorks diharapkan dapat menjadi platform yang lebih efektif dan komprehensif dalam memfasilitasi proses rekrutmen di era digital. Harapannya, GoWorks tidak hanya mempermudah pencari kerja dalam menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi juga membantu perusahaan menemukan kandidat terbaik dengan lebih efisien. Selain itu, dengan meningkatkan fitur dan layanan, GoWorks dapat menjadi salah satu platform rekrutmen terdepan yang mampu memberikan nilai tambah bagi semua penggunanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.